Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendapatan nasional. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Al-Munawir Mubarok, yang kedua, Dahliana Jailani, yang ketiga, saya sendiri, Emia Karina Febiola. Di dalam presentasi kami ini, kami ingin menjelaskan mengenai yang pertama, manfaat pendapatan nasional, yang kedua, metode pendapatan nasional, yang ketiga, apa itu PNB, dan yang terakhir, yang keempat, mengapa PNB itu penting. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh semua pelaku ekonomi di suatu negara selama 1 tahun. Tujuan pendapatan nasional adalah untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam 1 tahun, dan membuat konsep program pembangunan jangka panjang. Manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, menilai pencapaian atau keberhasilan negara dalam bidang ekonomi. Yang kedua, menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Yang ketiga, memperkuat struktur ekonomi negara. Yang keempat, perbandingan dengan ekonomi negara lain. Yang kelima, menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Yang kedua, metode pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan produksi atau product approach. Dalam metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua sektor selama periode tertentu. Rumus Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah Qn dikali Pn. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, P1 harga barang pertama, Pn harga barang ke N, Q1 jenis barang ke 1, Qn jenis barang ke N. Contoh, industri pengolahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut. Membeli 1000 kapas dari petani kapas dengan harga 100.000 per meter. Kapas diproses menjadi benang dengan harga 170.000. Benang diproses menjadi kain dengan harga 200.000. Kain diproses menjadi pakaian dengan harga 250.000. Pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000. Pendapatan nasional metode produksi adalah petani kapas 1000 dikali 100.000 sama dengan 100 juta. Benang 1000 dikali 170.000 dikurang 1000 dikali 100.000 sama dengan 70 juta. Kain 1000 dikali 200.000 dikurang 1000 dikali 170.000 sama dengan 30 juta. Pakaian 1000 dikali 250.000 dikurang 1000 dikali 200.000 sama dengan 50 juta. Pasar 1000 dikali 300 dikurang 1000 dikali 250 sama dengan 50 juta. Maka total pendapatan nasional adalah 100 juta ditambah 70 juta ditambah 30 juta ditambah 50 juta ditambah 50 juta sama dengan 300 juta. Yang kedua, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga konsumen atau konsumsi, rumah tangga produsen atau investasi, sektor pemerintah atau belanja pemerintah, dan sektor luar negeri atau ekspor dikurangi dengan impor di jangka waktu 1 tahun. Rumusnya yakni Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Keterangannya yakni Y adalah pendapatan nasional, C merupakan consumption atau konsumsi rumah tangga, I merupakan investment atau investasi, G merupakan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Contohnya yakni diketahui data sebagai berikut. Upah senilai 30 miliar, ekspor senilai 50 miliar, impor senilai 35 miliar, bunga senilai 15 miliar, investasi senilai 35 miliar, profit senilai 35 miliar, pengeluaran konsumsi senilai 30 miliar, sewa senilai 20 miliar, dan pengeluaran pemerintah senilai 50 miliar. Pertanyaannya, tentukan besarnya pendapatan nasional
berdasarkan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional berdasarkan metode pendekatan hanya menjumlahkan besarnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Jadi jawabannya yakni kita masukkan saja rumusnya, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Y sama dengan C yaitu konsumsi senilai 30 miliar, yaitu investasi senilai 35 miliar, ditambah dengan government senilai 50 miliar dan ditambah dengan ekspor dikurang impor 50 miliar dikurang 35 miliar. Hasilnya Y sama dengan 130 miliar. Maka pendapatan nasionalnya yakni 130 miliar. 3. Metode pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi 1. Upah atau gaji dilambangkan dengan W merupakan balas jasa pemilik tenaga kerja. 2. Sewa dengan lambang R merupakan balas jasa terhadap pemilik tanah. Yang ketiga, bunga dengan lambang I merupakan balas jasa terhadap pemilik modal. Yang keempat, keuntungan atau profit dengan lambang P merupakan balas jasa pengusaha. Rumusnya yakni Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangannya, Y merupakan pendapatan nasional, R merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W merupakan pendapatan bersih dari sewa, I merupakan pendapatan dari bunga, P merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Contoh, pada periode awal tahun 2017 diperoleh data sebagai berikut. Sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima sebesar 300 juta, profit pengusaha mencapai 450 juta, ekspor luar negeri sebesar 650 juta, bunga pemilik modal sebesar 350 juta, dan impor luar negeri sebesar 230 juta. Pertanyaannya, berapa jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan? Diketahui R yakni 400 juta, W yakni 300 juta, I yakni 350 juta, P yakni 450 juta, X yakni 650 juta, dan M yakni 230 juta. Jadi jawabannya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y sama dengan 400 juta ditambah 300 juta ditambah 350 juta ditambah 450 juta. Jadi jumlahnya Y sama dengan 1,5 miliar. Apa itu pendapatan nasional bruto (PNB)? Pendapatan nasional bruto atau PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. GNP dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ditambah dengan penduduk yang berada di luar negeri. Dengan kata lain, pendapatan nasional bruto atau PNB merupakan total pendapatan agregat yang diperoleh oleh semua warga negara, tidak terbatas di mana tempat. Misalnya, perolehannya GNI Indonesia, berarti pendapatan diperoleh oleh orang Indonesia, baik yang tinggal di luar negeri maupun tinggal di Indonesia, tidak termasuk orang asing di Indonesia. Rumus PNB sama dengan PDB tambah pendapatan neto dari luar negeri. Keterangan, PNB adalah produk nasional bruto, PDB produk domestik bruto, dan pendapatan neto adalah pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing bekerja di dalam negeri. Contoh, pada tahun 2005 diketahui produk domestik bruto Indonesia adalah sebesar 131.101,6 miliar, sedangkan pendapatan produk neto terhadap luar negeri mencapai 4.955,7 miliar, pajak tidak langsung sebesar 8.955
8.945,1 miliar dan penyusutan sebesar 6.984,1 miliar, iuran asuransi sebesar 30 miliar dan laba ditahan sebesar 5,1 miliar, transfer payment sebesar 6 miliar dan pajak tidak langsung sebesar 12 miliar. Hitunglah berapa besarnya GNP ataupun PNB negara Indonesia tersebut. Jawabannya GNP sama dengan GDP tambah produk neto terhadap luar negeri. GNP sama dengan masukan nominalnya tadi 131.101,6 miliar ditambah 4.955,7 miliar dan hasilnya adalah 136.057,3 miliar. Nah, maka diketahuilah besarnya GNP ataupun BPN negara Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 136.057,3. Mengapa PNB penting? Anda dapat menggunakan produk nasional bruto untuk mengukur kesejahteraan standar hidup dan pendapatan suatu negara. Jika ada banyak warga yang bekerja ataupun perusahaan nasional yang beroperasi di luar negeri dan pangsa outputnya signifikan, maka GNP dapat menjadi indikator penting untuk Anda perhatikan. Namun, ia memiliki keterbatasan. Tidak seperti produk domestik bruto, perubahan GNP mungkin tidak menyebar ke variabel ekonomi lainnya. Katakanlah output perusahaan nasional Indonesia yang beroperasi di luar negeri meningkatkan secara signifikan. Ini mungkin tidak berdampak besar pada pekerjaan ataupun pendapatan rumah tangga. Perusahaan akan bangkrut pekerjaan lokal di dalam negeri, bukan bekerja rumah tangga seperti Anda ataupun rekan kerja Anda. Karena itu, para ekonomi dan investor biasanya lebih mementingkan PBB daripada GNP. Yang pertama, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kesejahteraan ekonomi suatu negara, termasuk dalam kaitannya dengan indikator seperti inflasi, tingkat pengangguran, investasi, suku bunga, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Terima kasih.